Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi bersama Ibu Indah Riwan Trisna Dewi. Kali ini kita akan masuk ke bab 3, materinya tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke. Nah, ini adalah bagan klasifikasi materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, klasifikasi materi dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah unsur. Unsur dibagi lagi menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Lalu klasifikasi materi yang kedua adalah senyawa, dan klasifikasi materi yang ketiga adalah campuran. Untuk campuran dibagi lagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Untuk campuran heterogen dibagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Nah, pada materi kali ini ilmu yang kita pelajari adalah ilmu kimia. Jadi apa sih ilmu kimia itu? Jadi ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang, yang pertama adalah tentang materi, yaitu struktur, susunan, dan sifat. Lalu yang kedua tentang perubahan materi, dan yang ketiga adalah energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, apa sih materi itu? Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya seperti pada gambar. Misalnya, bagaimana dengan udara dalam balon? Nah, kenapa balon itu bisa mengembang? Karena di dalamnya ada udara yang mengisi atau menempati ruang. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, materi atau zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, berikut adalah pengelompokan atau sifat-sifat dari ketiga zat tersebut. Yang pertama adalah zat padat. Dia sifatnya bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Contoh dari zat padat misalnya adalah batu, meja, kursi, seperti itu ya. Lalu sifat yang kedua dari zat cair, sifatnya adalah bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Lalu volume zat cair adalah tetap. Misalnya contoh berupa zat cair adalah air, minyak, susu, seperti itu. Jadi ketika kita mengisi zat cair ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan tetap mengikuti wadahnya. Lalu yang ketiga adalah sifat dari zat gas. Sifatnya adalah baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang akan ditempatinya. Jadi misalnya gas mengisi balon atau mengisi ruangan, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah mengelompokkan perubahan materi. Jadi perubahan pada materi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan secara fisika, yang kedua perubahan secara kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan berupa fisiknya. Contohnya misalnya dari es. Es apabila kita panaskan, nanti dia akan berubah menjadi air. Nah, ini adalah prosesnya namanya mencair. Nah, nanti dari air kita bisa ubah lagi menjadi uap air. Ya, jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Lalu contoh yang kedua misalnya lilin. Lilin yang bentuknya tadinya padat, kalau kita panaskan atau kita bakar, lama-lama nanti dia akan meleleh menjadi cair. Nah, itu adalah perubahan secara fisik. Dan contoh yang ketiga misalnya adalah larutan garam. Jadi perubahan fisik di sini adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materinya saja atau berupa fisiknya saja. Nah, contoh yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini misalnya kita punya kayu atau kertas, kita bakar, nah nanti dia akan berubah menjadi abu. Lalu contoh yang kedua misalnya besi. Besi apabila kita diamkan terkena uap air, terkena udara, maka nanti dia bisa berkarat. Lalu nasi, kalau kita diamkan, maka nasi akan bisa menjadi basi. Jadi pengertian perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi yang baru, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan materi dari 3 zat yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi ada 3 zat ya, padat, cair, dan gas. Kalau dari cair ke padat namanya membeku, dari padat ke cair namanya melebur, dari cair ke gas namanya menguap, dari gas ke cair namanya mengembun, dari padat ke gas namanya menyublim, dan dari gas ke padat namanya mengkristal. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mengklasifikasi materi ya. Tadi sudah Ibu singgung, kita akan belajar tentang unsur. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ini adalah contoh-contoh unsur dan lambang unsur ya. Jadi unsur nanti dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Bisa dilihat di tabel ini, kalau unsur yang logam misalnya di nomor 2 ada aluminium, lambangnya Al. Ini adalah unsur berupa logam ya. Nah, kalau unsur yang berupa non logam
Misalnya kita bisa lihat contohnya di nomor 29 dan 30. Misalnya 29 adalah kalsium Ca. Ini adalah unsur non logam ya. Begitu juga di nomor 30 yaitu karbon, lambangnya C. Yaitu adalah ini unsur non logam. Nah, berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air, yaitu H2O. Ini tabel-tabel ini adalah tabel contoh senyawa ya. Jadi, senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, seperti itu. Lalu kemudian ini adalah tabel periodik. Jadi dari mana sih kita bisa tahu unsur dan lambang-lambangnya? Nah, kita bisa lihat di tabel periodik ini, seperti itu. Nah, ini adalah contoh membedakannya. Kalau kalian bingung membedakan unsur dan senyawa, misalnya contohnya Ibu beri contoh C. C ini kan tadi karbon ya. Karbon berdiri sendiri, jadi dia adalah unsur. Seperti itu. Nah, O adalah oksigen, berarti dia juga unsur. Tapi kalau C dan O bertemu, O-nya 2, nah, nanti dia menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida ini terdiri dari C tambah O, yaitu CO2. Seperti itu. Jadi pengertian unsur kan hanya terdiri dari satu unsur saja. Kalau senyawa terdiri dari 2 unsur atau lebih. Seperti itu. Contoh yang berikutnya lagi misalnya H2O atau air. H itu hidrogen, yaitu termasuk unsur. O itu oksigen, yaitu unsur. Nah, H2O berarti H plus O itu adalah senyawa karena dia terdiri dari berapa unsur? 3, yaitu dia terdiri dari 2 unsur yaitu H dan O, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi 2, yaitu heterogen dan homogen. Kalau campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama atau membentuk 2 fase atau lebih dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase. Atau gampangnya seperti ini. Jadi campuran heterogen adalah campuran yang apabila dicampurkan dia masih terdapat masih terdapat materi, jadi tidak larut seluruhnya ya. Kalau homogen adalah campuran yang terlarut antara zat pelarut dan dapat berwujud cair, padat dan gas. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini Ibu punya gambar air dan pasir. Air dan pasir ini termasuk campuran heterogen karena kalau kalian campurkan larutan ini tidak bisa menyatu, tidak bisa larut ya. Jadi termasuknya heterogen. Lalu kemudian contoh yang kedua air dan gula. Air dan gula ini homogen karena kalau kita campurkan mereka akan saling larut. Nah, contoh yang berikutnya adalah sirup ya. Sirup ini adalah termasuk campuran homogen. Lalu contoh yang berikutnya adalah air dan garam. Air garam ini dia homogen. Lalu ada air, gula, dan kopi. Air, gula, dan kopi ini adalah heterogen karena kopinya tidak bisa larut, seperti itu. Lalu jus juga adalah larutan yang heterogen, jadi dia tidak bisa larut seluruhnya. Kemudian es campur adalah heterogen dan air teh itu termasuk ke dalam larutan homogen. Tapi kalau kita tehnya teh celup dia homogen, tapi kalau tehnya teh yang harus disaring berarti dia heterogen, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah perbedaan koloid dan suspensi. Jadi, untuk membedakan koloid dan suspensi, ini adanya di campuran heterogen ya. Jadi, kalau koloid itu sifatnya secara makroskopis dia bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Langsung saja ke contohnya ya. Kalau koloid contohnya misalnya susu atau santan, tepung dalam air. Jadi, kita bisa tanpa perlu menyaring, kita bisa langsung langsung membedakan. Lalu kalau suspensi dia sifatnya heterogen, contohnya aja air kopi atau air keruh. Jadi intinya kalau suspensi dia bisa disaring begitu. Oke, tugas kali ini adalah silakan kalian cari 2 contoh peristiwa dari membeku, melebur, menguap, mengembun, mengkristal dan menyublim ya, berupa gambar lebih baik. Nanti untuk jawabannya diupload di Instagram dan wajib menyertakan hashtag. Hashtagnya adalah perubahan sifat materi 44. Oke deh, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.